Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Fadila Rahmaniati, NIM 1865127 dari kelas Data Science C. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban UTS saya dari mata kuliah Data Science. Nah, di sini adalah soal saya karena saya adalah NIM ganjil. Jadi di sini ada 10 data hewan ya yang dites untuk screening ya seperti yang telah ada di sini. Dan kemudian akan dicari nilai apabila ditambahkan hewan eagle untuk nilai X-nya sama dengan 7. Nah, nanti untuk nilai Y-nya itu berapa. Kemudian digrupkan dengan closest similarity, jadi grup terdekat. Ke dalam 3 grup terdekat, kemudian beri penjelasan tentang grup tersebut. Di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan dari yang telah saya buat. Di sini untuk data-datanya saya simpan di dalam file data.csv. Di sini bisa kita lihat ya. Lalu untuk linear regression-nya di sini saya menggunakan Python ya untuk menghitungnya. Di sini pertama import libraries, kemudian memanggil dataset-nya di sini, kemudian membuat variabel y dan variabel x dan y di sini ya. Kemudian di sini untuk membuat objek linear regression-nya, kemudian untuk training datanya, kemudian di sini untuk rumus linear regression sendiri itu kan Y sama dengan MX plus B ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mencari nilai M-nya itu lr.coef ya, di sini di mana M itu merupakan koefisien dan B itu adalah intercept. Di sini bisa kita lihat. Kemudian untuk mencetak rumusnya, ya, di sini kita mencetak rumusnya saja seperti itu. Lalu di sini untuk memvisualisasi data linear regression-nya yang dari data animal itu. Lalu di sini untuk memprediksi data eagle-nya ya. Seperti itu. Lalu bisa kita run di sini. Di sini ya bisa kita lihat untuk nilai M-nya atau koefisiennya itu 2,33333 dan nilai B atau interceptnya itu adalah 0,416667. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk fungsi perhitungannya itu berarti Y sama dengan 2,3333X ditambah 0,41666667. Kemudian di sini adalah visualisasi data linear regression dari data animal. Seperti itu. Lalu di sini untuk nilai eagle-nya di sini untuk prediksinya di mana nilai X-nya kan sama dengan 7. Nah, di sini bisa kita dapatkan untuk nilai Y-nya itu adalah 16,75 seperti itu. Ini untuk source code-nya. Kemudian di sini untuk menghitung atau mengelompokkan data animal-nya atau clusteringnya itu saya menggunakan metode k-means, di mana di sini sama ya, sama seperti sebelumnya untuk import libraries, kemudian untuk memanggil dataset, lalu membuat variabel X dan Y di sini, kemudian ini adalah visualisasi data untuk memvisualisasi data animalnya. Kemudian di sini sebelum menentukan nilai K-nya, di sini kita menstandarkan ukuran variabelnya terlebih dahulu. Di sini ya menggunakan standar scalar dan metode fit transform di sini. Lalu kita mengkonfigurasi fungsi k-means-nya di mana jumlah klaster yang diinginkan itu adalah 3. Seperti itu. Kemudian ini untuk menentukan klaster dari data, ya ini hasil klasternya itu menggunakan metode fit predict dari data scale ini ya yang telah distandarkan ukurannya. Lalu ini untuk data klaster hewan yaitu mengambil dari hasil klaster ini. Kemudian di sini untuk visualisasi hasil clusteringnya, di sini kita buat data 1, 2, 3. Sini ya untuk yang nilainya 0, 1, dan 2 untuk hasil klasternya seperti itu. Lalu ini untuk memvisualisasi hasil clusteringnya ya di sini. Lalu di sini untuk menampilkan data hasil klasternya dalam bentuk tabel ya atau cetaknya seperti itu. Di sini untuk nama hewannya kita mengambil dari data.csv ya dari kolom nama. Kemudian jenis klasternya di sini ya seperti itu bisa kita run. Nah ini ya untuk hasil datanya salah. Di sini untuk kerannya run k-means di sini.
Jadi ini adalah visualisasi data animalnya seperti itu. Kemudian ini adalah hasil clusteringnya ya menggunakan ya ini untuk visualisasi hasil clusteringnya. Di sini ada warnanya diberikan menggunakan warna. Kemudian sini untuk hasil tabelnya di sini ya. Seperti ini untuk klaster 1 bisa kita lihat, kemudian klaster 2-nya dan klaster 3-nya bisa kita lihat juga. Ini bisa kita lihat untuk hasil clustering dari K-means-nya tadi, ya. Ini tadi adalah tabel yang dihasilkan, kemudian ini adalah cluster yang dibentuk seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini untuk pengclusteringan atau pengelompokannya itu berdasarkan X-gen dan Y-gen yang tersedia di dalam data seperti itu. Jadi untuk cluster 1 di sini itu untuk X-gen-nya 3 antara 3 hingga 4 ya. Di sini bisa kita lihat dari nilai 3, 3,25, 3,5, dan 4. Kemudian Y-nya juga, di sini ada 7, 11, kemudian 9, dan 8. Lalu untuk yang klaster 2, di sini bisa kita lihat untuk nilainya X-gen-nya, itu dari 1,5, 1,75 hingga 2. Kemudian untuk Y-gen-nya juga dari 4, 4, dan 5. Ya, jadi nilainya hampir sama seperti itu. Lalu untuk klaster 3-nya, di sini ada chicken, lalu dog, dan pigeon. Di mana sini ya untuk X-nya bernilai 5, kemudian Y-nya bernilai 12 untuk yang chicken, lalu dog-nya ini 6, Y-nya 15, dan lalu untuk pigeon di sini untuk X-nya 5,5 dan Y-nya 12 seperti itu. Bisa kita lihat untuk klaster 1 di sini ada bebek, kucing, singa, dan harimau di mana mereka ini sama-sama bisa memakan hewan lain ya seperti itu. Jadi misalkan si bebek ini dia bisa makan ikan, cacing seperti kucing, di mana kucing itu dia bisa memakan ikan, kemudian tikus dan sebagainya. Lalu untuk singa dan harimau sendiri itu mereka juga bisa memakan hewan lain seperti ya daging-dagingan, mungkin sapi seperti itu atau rusa, kijang dan sebagainya seperti itu. Lalu untuk klaster 2 di sini ada katak, kemudian ikan dan belut ya, di mana mereka ini sama-sama bisa hidup di air ya, di mana kodok sendiri itu merupakan hewan amfibi ya, jadi dia bisa hidup di air juga. Kemudian ikan dia merupakan hewan air, belut juga merupakan hewan air seperti itu. Jadi mereka ini sama-sama dapat hidup di air seperti itu. Lalu untuk klaster 3 di sini ada ayam, kemudian anjing dan juga burung dara, di mana mereka ini sama-sama bisa memakan hewan lain juga ya, seperti ayam tuh dia bisa memakan cacing, kemudian biji-bijian ya, sama seperti si burung dara ini juga ya, mereka sama-sama unggas juga, di mana burung dara ini juga bisa memakan cacing, kemudian biji-bijian juga bisa sama seperti ayam. Lalu untuk anjing sendiri, anjing juga bisa memakan hewan lain ya, biasanya dia uh, merupakan hewan karnivora, tapi biasanya memang anjing ini cenderung dia pemakan omnivora ya, kadang dia akan suka menggigit-gigit makanan-makanan lain selain makanannya seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.